Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, pada kesempatan ini, di video saya kali ini, saya akan bagikan kepada kita semua bagaimana ketika Bang Permadi Arya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seorang perempuan bule yang akhirnya menghalangi atau menghentikan pembakaran Al-Quran yang dilakukan oleh seorang pria, ya. Dan ini kejadiannya di Swedia, teman-teman, ya. Bagaimana selengkapnya? Mari kita ikuti saja terlebih dahulu. Oke, dan kita sudah melihat tadi, teman-temannya, ada seorang pria yang membakar Al-Quran. Tapi kemudian ada seorang ibu-ibu, saya melihat, ya, perempuan bule yang diketahui adalah seorang Lutheran yang melakukan penghalangan atau ingin menghentikan, ya, pembakaran Al-Quran tersebut dengan menyemprotkan pemadam api, teman-teman, ya. Dan kalau kita melihat dengan apa yang terjadi di Indonesia, banyak umat-umat Kristen yang mengalami persekusi, dilarang untuk beribadah di rumah pribadi, ya, bahkan dilarang juga untuk membangun gedung gereja dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat dari apa yang dilakukan oleh perempuan bule ini, Swedia, ya, mayoritas beragama Kristen, tetapi ketika dia melihat ada seorang pria yang melakukan pembakaran Al-Quran dengan tindakan yang luar biasanya, ya, dengan segera mungkin perempuan ini mencoba untuk menghentikan tindakan pria tersebut. Dan akhirnya ini dia yang disampaikan oleh Bang Permadi Arya. Ya, saya akan tampilkan di layar HP kita pada kesempatan sore hari ini, ya, di sini, teman-temannya. Oke, nah, saya akan bacakan, ya. Ini, kemarin ada aksi pembakaran Al-Quran di Swedia, negara mayoritas Kristen, ya. Aksi tersebut dihentikan oleh seorang wanita bule Kristen Lutheran, ya, yang gagah berani semprotkan pemadam api ke pelaku. Wow, ini sangat luar biasa, teman-teman, ya. Segitunya pembelaan umat Kristen ke umat Islam di Eropa. Sementara di Indonesia, ini dia, sementara di Indonesia, gereja mereka ditolak di mana-mana. Ibadah mereka dibubarkan secara paksa. Maafkan saudaraku, ya, maafkan saudara-saudaraku yang SDM rendah, ya. Happy Sunday, guys. Luar biasa. Ya, kita memang melihat, ya, kalau terjadi yang namanya pembakaran Al-Quran di sana, ya, dan akhirnya yang menghentikan itu adalah orang Kristen itu sendiri. Oh, ini tentunya sangat luar biasa, ya. Artinya tidak melakukan pembelaan terhadap yang melakukan pembakaran Al-Quran hanya gara-gara mereka mayoritas di sana. Tidak, tetapi menghentikan, teman-temannya. Sangat berbeda dengan Indonesia, ya kan? Sedikit-sedikit kalau nggak ada izin katanya, ya, dilarang beribadah. Kayak mereka itu, warga atau kadrun-kadrun itu, sepertinya izin itu didapatkan dari mereka. Ya kan, ini agak lucu, teman-teman, ya. Oke, kita akan melihat saja bagaimana komentar yang ada di postingannya Bang Permadi Arya ini, ya. Oke, kita akan lihat saja di sini. Ada dari Subagia 99. Ini agak kontra kalau saya nggak salah, sini dia, ya. Permadi ini suka sekali memperolok umat muslim Indonesia, ya.
Satu kejadian kecil digunakan untuk menilai kondisi secara global. Ibaratnya ambil sampel satu untuk menilai 1000 kondisi. Nah, ini kita akan mendengarkan, ya, kita akan melihat bagaimana respon dari Bang Permadi Arya. Ini dia, ya. Setiap minggu ada penolakan gereja, ya, dan pembubaran ibadah di berbagai daerah. Catat, ya, catat setiap minggu, dan kau masih cari pembelaan. Bangsat sekali kau. Oh, ini benar-benar marah, teman-teman, ya. Ya, jelas sekali, karena memang kalau kita melihat sebenarnya Bang Permadi Arya di sini tidak ingin memperolok, ya. Kalau saya melihat dari apa yang dilakukan oleh Bang Permadi Arya ini hanya dia mau posting sebagai contoh yang seharusnya juga ditiru oleh saudara-saudara kita yang suka melakukan pelarangan-pelarangan ibadah terhadap umat Kristen. Itu aja kok, bukan memperolok. Karena ini kan memang fakta, kan begitu. Ya, di Indonesia, di Sumatera khususnya akhir-akhir ini terjadi begitu banyak yang namanya pelarangan ibadah. Di Binjai terjadi Gereja Mawar Saron, di Tanjung Morawa juga terjadi di Gereja Mawar Saron, ya. Lalu di Medan juga terjadi hal yang sama, teman-teman. Jadi ini bukan sebuah olok-olokan, tapi kalau boleh orang yang berpikiran cerdas pasti dia akan menganggap postingan Bang Permadi Arya ini sebagai sebuah cemeti atau katakan sebagai sebuah teguran, dan dia boleh berubah, ya, atau dia berhenti dari tindakan-tindakan yang tidak baik tentunya. Oke, kita akan lanjut lagi. Ada juga komentar dari Ariel Baktinadi, ya. Kira-kira kalau Prabowo jadi presiden bisa mengatasi hal semacam ini enggak? Wow, ini sepertinya memang pertanyaan ke Bang Permadi Arya, teman-temannya. Kita akan lihat bagaimana respon dari Bang Permadi Arya. Ini dia. Prabowo jadi presiden, tidak akan ada lagi umat Kristen yang ditolak gerejanya dan dibubarkan ibadahnya seperti yang marak sekarang, ya. Dan juga ada di bawahnya dari Jeff Tagea, betul ya Bang, janji nih biar nanti pilpres tak pilih dia. Wow, luar biasa. Jadi kita sih nggak tahu, ya, tapi mungkin itu moto atau mungkin itu misi dari Pak Prabowo. Kalau misalnya seandainya dia akan menjadi presiden nantinya di tahun 2024, akan bisa memberantas ini, tentunya kita berterima kasih, ya kan. Tapi tentunya dalam hal ini juga sebagai tantangan kepada Bang Permadi Arya, ya. Artinya ini jangan hanya sebatas omongan saja atau sebatas janji saja. Tentunya nanti kalau misalnya benar Pak Prabowo menjadi presiden, ya ayolah, ya, mari berantas hal-hal yang melakukan, maksud saya hal-hal yang mari berantas tindakan-tindakan intoleran yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini tentunya. Oke, lanjut kita akan melihat lagi, teman-temannya. Ada juga komentar dari Douglas Mimba. Pelaku pembakaran itu dari imigran negara Arab. Wow, rupanya dari Arab pelakunya, teman-teman. Oke, ini ada respon dari Bang Permadi Arya. Betul, pelaku pembakaran Al-Quran adalah imigran Arab dari Irak. Oh, rupanya pelaku pembakaran Al-Quran yang tadi di Swedia itu, teman-teman, bukan asli orang Swedia, tapi rupanya orang Irak yang imigran di Swedia. Wow, ini seperti mengadu domba, teman-temannya. Wow, ini gawat sekali, ya. Lalu ada juga respon dari Ezra Pen. Biasalah imigran dari negara sana biasanya ngacau-ngacauin negara orang. Betul sekali, ya. Kita lihat juga di Indonesia, ya, memang banyak mereka yang sukanya mengadu domba, ya, pribumi dengan masalah atau isu sara begitu, teman-teman, ya. Oke, ya, semoga saja ini apa yang saya sampaikan bisa didengar, karena kebetulan di tempat saya juga sedang hujan, ya. Kita akan lanjut lagi. Ada komentar dari Fazal Yamas, ya. Di Indonesia ada Bang Permadi juga yang membela minoritas, ya. Bangga juga di Indonesia masih ada yang peduli. Oke, betul sekali. Kalau di Swedia ada tadi bule wanita, ya, yang membela minoritas yang di sana, dan di Indonesia ada Bang Permadi Arya. Kita akan lihat bagaimana responnya. Oke, ada
Respon yang luar biasa. Salam damai tentunya dari Bang Permadi Arya. Lalu ada juga respon dari Pokemon Wati, tapi malah dihujat sama saudara seimannya dan dianggap menjelek-jelekan agamanya. Betul sekali teman-teman ya. Ketika kita melihat Bang Permadi Arya ini membela kaum minoritas, saudara-saudara kita yang seiman dengan Bang Permadi Arya, memang nggak semua, tapi banyak ya yang menganggap Bang Permadi ini malah sebagai yang memperolok-olok. Bahkan ada yang bilang, nah ini perlu dipertanyakan keislamannya. Padahal intoleransi itu bisa dilakukan oleh siapa saja, dan toleransi juga bisa dilakukan oleh siapa saja. Itu tergantung kepada hati nuraninya. Jadi Bang Permadi Arya sekalipun dia sebagai muslim, ya, dia juga bisa mengasihi sesamanya walaupun non muslim, ya kan begitu teman-teman. Lalu berikutnya ada juga komentar dari Denny Wijaya, ya. Kalau Prabowo berani declare bahwa kelompok intoleran radikal seperti HTI, FPI 212 dan lain-lain sudah dia tinggalkan, maka saya dan keluarga besar bakal pilih beliau. Oh, ini sebuah ikrar teman-teman ya. Lalu ada respon dari dia Radani, ya. Saya juga dukung Prabowo kalau beliau berani tegas sama intoleransi. Ya, saya juga akan dukung ya. Saya juga akan dukung, tapi ya semuanya akan kembali nantinya di tahun 2024, masih jauh. Ya, mungkin ada sekitar 7 bulan lagi teman-teman ya. Dan respon dari Yin Yang Hobi, ya betul-betul ya, ini yang masih tanda tanya besar Pak. Memang kita masih mempertanyakan, tapi semuanya kan kembali kepada pribadinya Pak Prabowo, begitu teman-teman ya. Lalu berikutnya ada komentar dari Darwin Giggs, yang takut dengan orang ibadah adalah kira-kira apa jawabannya? Di sini ada respon setan ya. Lalu juga setan lagi. Lalu kemudian dari si Homer Johannes Sibolis. Ya tentu saja ya, orang-orang yang takut dengan yang namanya ibadah pasti yang dari tempat gelap ya. Taulah. Jadi siapa ya oknumnya gitu, siapa pribadinya ya. Dan kemudian ada juga komentar dari Yohanes Romet ya. Ada NU di Indonesia yang menjaga umat Kristen untuk Jatim, Jawa Tengah, tetapi untuk Jabar tidak ada pembelaan. Wow, ini yang jadi pertanyaan ya, karena memang terkenal kalau Jawa Barat itu adalah sebagai daerah yang intoleransinya itu luar biasa teman-teman ya, mengalahkan daerah-daerah yang lain tentunya. Ada respon dari Bayu Sabt ya, Jabar agak lain emang. Gitu ya. Lalu kemudian ada juga respon dari fans Lorets ya. Lupa saya siapa sih nama pemimpin Jawa Barat itu, saya juga lupa. Ya tahulah. Lalu kemudian ini yang paling terakhir teman-teman ya, ada komentar dari Boots 89, SDM rendah lekat dengan kebodohan, kebodohan lekat dengan kemiskinan, kemiskinan lekat dengan isi sendiri ya. Saya nggak tahu juga. Biar nanti diisikan saja sama Boots 89. Lalu paling terakhir, sebenarnya banyak juga muslim yang mau nolongin minoritas, tapi takut digorok calon penghuni surga. Lalu respon dari Nyonyo Janto, lol ya, betul juga pemilik surga konon. Oke, dan itu teman-teman yang saya sudah bacakan kepada kita pada kesempatan sore hari ini. Jadi memang ya itulah yang ada di fakta di lapangan ya hari-hari ini. Ya, di Indonesia itu banyak dari saudara-saudara kita yang dari sebelah itu yang memang melakukan pelarangan-pelarangan ibadah terhadap umat minoritas dan khususnya kepada orang-orang Kristen. Saya juga nggak tahu kenapa sih ya yang selalu kalian musuhi itu adalah orang Kristen. Saya nggak ngerti ya, katanya karena nggak ada izin. Yang saya juga pertanyakan, emang warga sudah dikasih wewenang ya, emang warga sudah dikasih kepercayaan oleh pemerintah untuk meminta atau untuk menanyakan soal izin beribadah, izin mendirikan bangunan atau bagaimana? Saya nggak ngerti. Yang saya lihat itu memang kadrun-kadrun ini sukanya hal-hal yang tidak baik, sukanya kekacauan, sukanya keonaran. Ya, sampai hal-hal yang seharusnya bukan urusan mereka, mereka masih mau urusin. Ini luar biasanya para kadrun-kadrun ini. Tapi ya udahlah.
itu kan mereka. Karena sekali lagi saya juga mau sampaikan bahwa tidak semua saudara-saudara kita yang muslim melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh kadrun-kadrun yang suka kekacauan itu. Termasuk Bang Permadi Arya dan masih banyak lagi teman-teman kita yang lain. Bahkan ada juga ustadz-ustadz, bahkan habib-habib yang masih mempunyai toleransi yang tinggi. Tapi ya SDM para kadrun ini memang kita harus maklum lah ya. Oke, jadi teman-teman, itu aja dulu yang bisa saya bagikan. Kalau di Swedia ada seorang perempuan bule beragama Kristen Lutheran yang membela, ya, jangan sampai terus-terusan terjadi yang namanya pembakaran Al-Quran. Dan di Indonesia ada Bang Permadi Arya yang mencoba memberikan pembelaan kepada umat minoritas, khususnya umat Kristen. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.